Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang diberkati meskipun di tengah-tengah segala macam kesulitan. Tuhan Allah yang kita sembah, yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali-kali pun Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini yang penuh dengan berkat dan kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk matahari yang masih terbit untuk kami, untuk setiap tarikan nafas yang masih dapat kami miliki. Ini pun adalah berkat yang sangat luar biasa, mujizat yang luar biasa. Ketika kami dapat bangun pagi, itu adalah mujizat-Mu. Bapa, inilah piring hati kami, isi penuh dengan firman-Mu. Kami mau Tuhan, kami disehatkan, iman kami selalu bertumbuh di dalam kebenaran yang seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, keluarga besar SKBB, seluruh siswa-siswi SKBB dan siswa-siswi dari sekolah manapun yang ikut menikmati sarapan sorgawi setiap pagi, ibu bapak yang mendampingi, para kerabat dan sahabat dan rekan-rekan kerja saya, rekan-rekan pelayanan saya, ada sukacita di dalam hatimu dan hatiku, sudah pasti ya. Karena apa? Memang kita menghadapi banyak kesulitan, tetapi Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang menjadi gembala kita. Tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Tidak akan pernah kita dibiarkan kekurangan. Masih ingatkan firman Tuhan yang kemarin ya? Nah, pagi hari ini firman Tuhan berjudul Tanah yang Diberkati. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 65 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Engkau yang mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Kita lihat ya, satu mazmur yang indah, satu nyanyian dengan pimpinan Roh Kudus, menjadi semacam nubuat ya buat setiap kita. Engkau di sini berarti Tuhan ya. Si pemazmur berkata, Tuhan, Engkau mengindahkan tanah itu. Mengindahkan artinya memperdulikan tanah itu. Tanah yang mana? Tanah di mana Tuhan menempatkan kita. Artinya di mana Tuhan menaruh kita untuk hidup di situ. Engkau ditaruh Tuhan di kota Jakarta. Engkau ditaruh Tuhan di kota Tangerang. Engkau ditaruh Tuhan di Cengkareng. Engkau ditaruh Tuhan mungkin di daerah Bojong Indah. Engkau ditaruh Tuhan mungkin di daerah Kosambi. Dimanapun Tuhan katakan, Tuhan memperdulikan tempat di mana engkau berada. Ya, Tuhan memperdulikan. Bahkan dikatakan
mengaruniainya kelimpahan. Di mana engkau ada, Tuhan memberikan kelimpahan. Kenapa seperti itu? Karena memang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi umatnya. Ya, umatnya, ingat baik-baik. Umatnya artinya orang yang mengikut dia, orang yang mengikuti aturannya, yang mentaati firman-Nya. Ya, banyak nggak orang yang percaya Tuhan Yesus tapi berbuat jahat, menipu, mencuri, merampok, membunuh? Banyak. Ya, bahkan saya lupa tahun berapa, saya pernah pelayanan di penjara begitu ya. Waktu itu penjara pemuda di daerah Tangerang. Banyak sekali, lebih banyak orang Kristen ya di dalam penjara saat itu. Kalau yang sekarang, saya ada beberapa kali juga pergi pelayanan ke penjara, tapi saya tidak tahu lebih banyak orang Kristen atau bukan. Karena untuk ibadah pasti orang Kristen semua ya. Jadi orang-orang yang di penjara yang beragama Kristen, mereka pun ada hari-hari ibadah begitu ya. Nah, coba kita perhatikan lagi. Katanya Tuhan yang mengindahkan tanah di mana kita berada. Dan Dia mengaruniainya kelimpahan. Mengaruniainya kelimpahan kepada siapa? Kepada umatnya. Orang yang mau belajar taat. Orang yang mau belajar mengenal Dia ya, dekat kepadanya. Dan katanya begini, kita lanjut baca lagi ya. Dan membuatnya sangat kaya. Bukan hanya sekedar dipedulikan, bukan hanya sekedar diberi kelimpahan, tapi membuatnya menjadi sangat kaya. Kaya di sini artinya memiliki segalanya. Segalanya di sini bukan berarti perkara materi saja, ya. Karena perkara materi itu akan bisa lenyap. Tetapi segalanya di sini berarti apa? Engkau diberikan kedamaian sejahtera. Engkau diberikan kecukupan. Apa yang engkau butuhkan Tuhan akan adakan kalau memang itu engkau butuhkan. Saya mau bersaksi ya. Saya butuh sekali satu alat. Alatnya cukup mahal ya. Alat saya pikir alat untuk bekerja ya. Saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan boleh saya mengerjakan ini, saya butuh alat itu dan saya tidak punya uang. Saya percaya Tuhan akan mengadakannya. Benar. 2 hari kemudian tiba-tiba ada orang memberi saya berkat. Sehingga saya dapat membeli alat itu. Karena apa? Saya gak bilang Tuhan saya mau ini ya harus ada. Enggak. Saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan, menurut Tuhan itu boleh, saya kerjakan itu, saya butuh alat. Alatnya mahal, saya gak punya uang. Kalau Tuhan memang bilang boleh, pasti Tuhan akan kirimkan saya dananya. Bagaimana caranya saya gak tahu. Ya. 2 hari kemudian, malam-malam, ada yang memberkati saya. Cukup untuk beli alat itu. Luar biasa Tuhan. Artinya apa? Bukan keinginan saya. Kalau keinginan saya sesuai, Tuhan bilang boleh, artinya Tuhan akan adakan. Anak-anak kalian juga harus belajar begitu. Belajar dulu kepada orang tua. Ya seringkali saya lihat anak-anak gak mau, pokoknya aku maunya makan sama ini, mama aku gak mau. Gak boleh begitu. Kalian boleh bilang mama, boleh gak kalau nanti pulang sekolah, habis belajar, aku kepengen makan pakai apa, misalnya ayam goreng, ikan goreng. Kalau mamanya bilang, nak, mama hari ini cuma bisa beli tempe sama sayur bayam, makan ya. Oh gak mau. Wah itu salah ya. Gak akan Tuhan berkati kamu kalau begitu. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang juga apa, taat kepada orang tuamu. Karena orang tuamu tidak mungkin memberi racun. Ya. Jadi sayuran itu makan. Itu untuk kesehatan, karena tubuh juga perlu apa? Perlu
perlu sayuran. Ada vitamin di situ. Sekarang di tengah-tengah pandemi, wah orang nggak cukup hanya makan sayuran dan buah saja, tapi harus beli vitamin yang harganya mahal. Nah, seperti itu. Jadi belajar. Kalau kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan, artinya kita mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Salah satunya adalah taat kepada orang tua, ya. Pokoknya kalau aku dapat ulangan, dapat 9, dapat 80, apalagi 100, mesti kasih aku uang. Weh. Salah itu. Salah. Papa mama jangan dituruti ya kalau ada anak yang seperti itu. Tapi saya percaya anak-anak SKBB khususnya, ya, udah gak ada lagi yang seperti itu. Bahkan setiap anak-anak yang mendengarkan sarapan surgawi pada pagi hari ini, ya, setiap hari bahkan pasti firman Tuhan terus mengingatkan untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan kepada orang tua. Kita lanjut lagi. Batang air Allah penuh air, ya. Batang air itu arti sungai, ya. Sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakan. Luar biasa. Ya, ada sungai yang tidak pernah kering. Ada gandum itu bicara kalau orang Israel makannya gandum karena mereka makan roti. Ya, kalau kita makannya nasi artinya beras. Tuhan menyediakan. Oleh sebab itu dikatakan dengan jelas, demikianlah engkau menyediakannya. Tuhan menyediakannya bukan cuma asal-asalan menyediakannya, tetapi menyediakan yang terbaik. Kalau kamu bilang, mama cuma masak bayam, cuma pakai tempe, saya mau katakan itu juga yang terbaik. Kamu mau tahu bayam itu, ada film Popeye, ya, Popeye the Sailor Man. Jadi suka makan bayam jadi ada kekuatan. Kenapa? Karena bayam itu banyak mengandung zat besi yang membuat apa? Tubuh punya tenaga. Tempe itu ada banyak vitamin E untuk pertumbuhannya. Biasanya anak-anak yang suka makan tempe, ya, itu pertumbuhan tubuhnya tingginya cukup bagus. Ya. Jadi jangan pikir waduh itu makanan yang makanan orang miskin. Siapa bilang? Ya. Semua makanan yang diberkati Tuhan adalah makanan yang kaya. Kaya dengan segala hal-hal yang baik di dalamnya. Mari kita mau belajar. Kita mau belajar hidup taat menjadi umat Tuhan karena Tuhan mengindahkan tempat di mana kita hidup. Tuhan mengindahkan tempat di mana kita bekerja. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Untuk segala kebaikan-Mu, kami mengucap syukur. Kami senang sekali karena kami selalu diingatkan Tuhan memelihara kami. Meskipun kami tidak memiliki apapun, meskipun yang kami miliki hanya sedikit, yang mungkin secara manusia tidak mencukupi, tetapi kami mengucap syukur makanan kami yang sederhana Tuhan berkati. Menjadi kesehatan, kekuatan yang daripadamu sehingga kami boleh bertumbuh dengan baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama memberkati orang tua kami. Terima kasih Bapa, karena baik Papa, baik Mama, mereka sudah bersusah payah, berusaha memberikan, menyediakan yang terbaik untuk kami, memelihara yang terbaik untuk kami. Berkati ya Tuhan, hiburkan kalau mereka susah, hiburkan Bapa. Kalau mereka begitu lelah, Tuhan pulihkan tenaga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kami boleh diberikan Papa, diberikan Mama yang peduli kepada kami. Seandainya Tuhan, ada orang tua kami yang mungkin menurut kami tidak begitu peduli kepada kami. Tetapi pada pagi hari ini kami percaya orang tua kami adalah orang tua yang diberkati Tuhan, yang mengasihi kami, mampukan kami mengerti akan kasih sayang mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih untuk guru-guru kami juga. Tuhan memberkati mereka. Bagaimana dengan
susah payah di masa pandemi ini. Kadang kami bisa datang ke sekolah belajar, kadang kami tidak bisa datang ke sekolah. Tetapi guru-guru kami khususnya di SKBB berusaha untuk mengajar tetap dengan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang memberikan kekuatan kepada kita bahwa Dia memperdulikan di mana kita ada. Dia memberkati kita dengan kelimpahan. Dia memperkaya kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita tetap hidup, percaya dan mengucap syukur. Sampai bertemu di hari Senin. Tuhan Yesus memberkati.